Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 14 September 2021, kita akan belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan kalau saat ini kami akan mencurahkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami, khususnya hamba-Mu, pakai kami menjadi alat untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tahu membalas budi kebaikan orang itu belum tentu mereka orang yang baik, ya. Tetapi kalau dia orang yang baik, pasti dia tahu bagaimana dia membalas budi, membalas kebaikan orang lain. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau dikatakan sebagai orang-orang baik, Bapak Ibu harus tahu kebaikan orang, ya, menghormati, menghargai kebaikan orang, dan ini tidak boleh kita abaikan. Kebiasaan yang tidak menghormati, tidak menghargai kebaikan orang lain, itu adalah hal yang buruk. Ya. Bahkan Alkitab katakan kita itu mendoakan dan mengasihi musuh-musuh kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, seberapapun kebaikan yang dia lakukan, kita harus berpikir, kita harus memperkarakan bagaimana saya juga bisa berbuat baik pada orang itu. Nah, ini orang-orang yang bermartabat. Ya, ini adalah orang-orang yang bermartabat. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, seringkali kita menyuarakan, kita mengatakan bahwa Allah itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Yang pernah saya katakan hal ini tidak salah, ya. Hal ini tidak salah untuk diucapkan orang percaya. Tetapi di balik ucapan Allah itu baik, Tuhan itu baik, tentu kita memiliki muatan yang benar yang melandasi ucapan itu. Ya, artinya kita harus bisa menghargai, menghormati kebaikan Allah itu lewat peragaan hidup yang kita tunjukkan. Ya, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, pasti kita akan mengakui betapa seringnya Allah, Tuhan itu menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, sering Dia melakukan kebaikan untuk kita. Sekalipun seringkali kita itu belum bisa menjadi orang yang benar-benar baik, tetapi kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Nah, di sini saya perhatikan seringkali orang percaya hanya mengucapkan Tuhan itu baik, Allah itu baik. Ya, tetapi di balik ucapan itu tidak diwujudkan dalam bentuk respon tindakan nyata atas kebaikan Allah, atas kebaikan Tuhan. Nah, ini yang tidak adil. Ya, ini yang tidak adil. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah sangat sering merasakan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, mari kita merenungkan, kita berpikir bagaimana cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu harus kita pikirkan. Dan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah yang berlaku atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, itu harus kita sampaikan, harus kita perkatakan kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih. Ya, itu mereka harus tahu. Ya. Nah, maka yang tadi saya katakan, bagaimana kita membalas kebaikan Allah, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan, itu yang harus bisa dirasakan oleh Allah. Itu harus bisa dirasakan oleh Tuhan. Jangan kita melakukan kebaikan menurut kita, ini kebaikan bagi Allah, kebaikan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak merasakan. Ya, Allah tidak merasakan kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini salah. Ya. Kalau itu tidak dirasakan oleh Tuhan, berarti apa yang kita lakukan itu kurang kuat.
Ya, itu kurang kuat. Saya mau mengibaratkan, ketika seorang pria menyatakan cintanya kepada seorang wanita, buah hatinya, ya, seorang pria itu akan melakukan sesuatu, ya, yang menurut anggapan pria itu akan menyenangkan, menyukakan hati wanita pujaannya. Ya, dan dia yakin bahwa wanita itu merasakan kebaikan. Nah, ini yang penting. Jangan sampai si pria itu melakukan kebaikan tetapi wanita itu enggak merasakan kebaikannya. Yang akhirnya nanti wanita itu enggak bisa menilai apakah pria ini benar-benar mencintai saya atau tidak. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi wanita itu, kita mencintai wanita itu, tetapi kita tidak pernah mewujudkan tindakan nyata, ya, yang itu wujud dari cinta kasih kita terhadap dia, ini bohong. Ya, ini bohong. Ya. Dan wanita yang bijak, dia akan merasakan kuatnya cinta dari seorang pria itu melalui apa yang dilakukan. Melalui apa yang dia lakukan. Ya. Kalau seorang wanita saja bisa merasakan kebaikan yang pria itu lakukan terhadap dirinya, apalagi Allah, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan pasti bisa merasakan. Tuhan pasti bisa merasakan kebaikan yang dilakukan oleh orang percaya. Kalau itu memang bisa dirasakan. Ya, karena kebaikannya begitu kuat, maka dia bisa Tuhan bisa merasakan. Banyak orang percaya itu bisa mengasihi Allah, bisa mencintai Allah, mencintai Tuhan, tetapi tidak tulus. Tidak tulus, artinya apa? Dia melakukan itu ada motivasi yang salah. Sehingga kebaikan yang dia lakukan itu tidak kuat dan tidak apa? Tidak permanen. Nah, ini yang seringkali Allah, ya kalau boleh saya katakan, Allah bisa tersenyum saja. Ya, jadi ada orang percaya yang bisa melakukan kebaikan bagi Tuhan, bagi Allah, tapi itu tidak kuat atau tidak permanen. Jadi kadang-kadang dia menunjukkan kebaikannya tapi nanti sementara hilang. Ya, suatu saat dia akan bisa berbuat baik, nanti hilang. Lah ini kita nggak boleh seperti itu. Ya, jadi karena Allah itu bisa merasakan kebaikan kita, karena Allah itu tahu isi hati dan motivasi kita melakukan kebaikan itu, maka kita tidak boleh main-main di dalam menyatakan kasih kita kepada Allah. Itu tidak boleh main-main. Ya, tidak boleh main-main. Artinya apa? Kita tidak cukup hanya mengatakan, wah Tuhan engkau baik, sungguh baik, sangat baik, lewat pujian penyembahan. Ya, bahkan sampai meneteskan air mata. Itu tidak cukup. Ya, itu hanya hal-hal lahiriah yang dia tunjukkan bahwa dia menyatakan kebaikan dan kasih Allah. Tetapi sebetulnya, ya sebetulnya lebih dari itu yang dituntut. Yang dituntut dari Allah bagi kita adalah apa? Kita melakukan kebaikan itu dari hati nurani kita yang bersih. Ya, kita melakukan itu dari hati nurani kita yang bersih, yang tulus, yang tanpa motivasi. Ya, jadi tidak ada kesan bahwa kita itu mau mengelabui Allah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 91, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mazmur pasal 91 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sungguh, ya, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya. Ini suatu pernyataan Allah yang jujur. Ya. Allah bukan Allah yang suka basa-basi. Ini pernyataan Allah yang jujur yang ditulis oleh pemazmur. Dia tahu, Allah tahu ada orang-orang yang sangat mengasihi dia, sangat mencintai dia,
yang sampai ayat ini katakan hatinya melekat. Hatinya melekat. Jadi begitu kuat kasih cinta orang percaya ini pada Allah, kepada Tuhan, sampai dikatakan hatinya melekat. Ya. Nah, ini kan hatinya melekat itu kan menunjukkan bagaimana orang percaya itu sungguh sangat mengasihi Allah. Ya. Kalau namanya melekat, itu pasti ada satu hubungan yang sangat erat sehingga apa? Susah dipisahkan. Susah dipisahkan. Kalau orang itu, ya pasangan itu sudah saling mencintai, hatinya melekat satu sama lain, mereka tidak mudah tergoncang oleh badai sehebat apapun. Nah, mestinya orang percaya harus punya perasaan seperti ini terhadap Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa untuk membuat seseorang itu bisa melekat kuat hatinya terhadap Allah, itu tidak mungkin bisa instan. Tidak mungkin dalam waktu yang pendek, dalam waktu sekejap, sekonyong-konyong dia bisa melekat hatinya, tidak mungkin. Pasti dia membangun hubungan yang lama, ya, dengan landasan yang benar, sampai akhirnya dia mengatakan, aku memilih engkau. Ya, sampai orang percaya itu bisa mengatakan aku memilih engkau. Dia punya keyakinan dan kepercayaan yang kuat dan menaruh percayanya itu pada Tuhan, pada Allah. Dan ini tidak instan. Ya, dikatakan hatinya melekat. Nah, ini kan berbicara tentang perasaan terdalam dari seseorang itu. Ya, perasaan terdalam dari seseorang itu. Ya, karena perasaan seseorang itu biasanya disimpan di dalam hati yang nanti diucapkan lewat mulut. Maka Alkitab katakan apa yang diucapkan oleh mulut, diperkatakan oleh mulut itu asalnya dari dalam hati kita. Ya, memang kita bisa memuji Tuhan dengan bahasa yang indah, dengan tetesan air mata, sekalipun mungkin di dalam hati kita belum memiliki cinta kasih kepada Allah yang kuat. Bisa. Ya, itu yang namanya dia hanya kamuflase, ya. Dia akan apa ya? Mengatakan mengasihi Allah tetapi sebenarnya itu palsu. Ya, karena tidak dari dalam hatinya. Tapi kalau kebenaran ini katakan, ya, hatinya melekat kepadaku, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Kalau cinta kasih kita, cinta kita kepada Allah, kepada Tuhan itu benar-benar tulus dan kuat, pasti Allah merasakannya. Ya, Allah akan merasakan bahwa kita mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Dia, pasti kita juga akan menghormati Dia. Kita akan memperlakukan Dia dengan benar. Ya. Maka kalau Allah bisa merasakan betapa kuatnya orang ini mengasihi aku, betapa kuatnya orang itu mencintai aku, maka Allah pun akan merespon kasih kita itu dengan tindakan yang tidak tanggung-tanggung. Yang dikatakan di sini, ya, yang dikatakan di sini, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Ya. Jadi kalau orang percaya itu benar-benar bisa mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, Tuhan pastikan aku akan membentengi, aku akan meluputkannya. Artinya apa? Tuhan akan meluputkan dia dari orang-orang jahat, akan meluputkan dia dari bahaya bencana besar, akan membentengi dari orang-orang jahat. Itu pasti. Ya, maka yang sering saya katakan, jangan kita meragukan kasih Allah, jangan kita meragukan kebaikan Allah. Yang perlu dipersoalkan dan yang terus perlu dibangkitkan adalah gairah yang kuat dari kita itu untuk mencintai Tuhan. Itu, ya, gairah yang kuat dari kita untuk mencintai Tuhan yang harus kita wujudkan dalam tindakan nyata itu harus bisa dirasakan oleh Tuhan. Dan itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang penting. Ya, yang sering kita temukan adalah banyak orang percaya yang yang menyatakan kebaikan Allah, kasih Allah itu hanya berhenti di ucapan bibir. Ya, dan mereka dengan euforia, dengan suasana yang sukacita diucapkan dalam pujian penyembahan.
sampai meneteskan air mata. Tetapi di balik itu dia tidak menyatakan kasihnya, cintanya yang kuat kepada Allah itu dalam bentuk tindakan nyata. Lah ini yang salah. Ini yang salah. Ya. Dikatakan, ya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia mengenal. Artinya apa? Mengenal di sini. Ya. Mengenal di sini dia tahu bagaimana hakikat Allah, bagaimana hakikat Tuhan. Ya, kalau kita tahu bagaimana hakikat Allah, bagaimana hakikat Tuhan, bagaimana kuasanya, tentu kita akan memperlakukan Allah dengan benar. Ya ini yang sering saya katakan, orang-orang percaya yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, ya, hidupnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang, hidupnya merugikan banyak orang, ya, meremehkan ibadah, ya, menggelar hidup seperti orang-orang dunia. Ini bukan orang-orang yang mencintai Allah dengan kuat. Ya, dia tidak menghormati hakikatnya. Orang yang dengan mudah meninggalkan ibadah. Ya, yang tadi saya katakan, orang yang begitu gampang melupakan kebaikan orang sehingga dia tidak memikirkan membalas kebaikan orang. Ini bukan orang percaya yang pantas, ya, yang pantas dikatakan bahwa dia mengasihi Allah. Ya, maka kalau Alkitab katakan kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa mengabdi pada Tuhan. Kita hanya ada pilihan, mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon, mengabdi pada kuasa kegelapan. Ya, kalau kita mengabdi kepada Allah, kita mengabdi bagi Tuhan, hati kita melekat di sana. Hati kita melekat. Ya, kita boleh ditinggalkan siapapun, kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Nah itu yang paling penting. Ini orang-orang yang benar-benar mencintai, mengasihi Allah dengan sangat kuat, yang hatinya melekat. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan meremehkan loh. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara merasa aku sudah Kristen sekian puluh tahun, aku sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan. Belum tentu orang-orang seperti ini hatinya melekat pada Tuhan, belum tentu. Ya, karena orang-orang yang melekat hatinya pada Tuhan itu orang yang 100% mengarahkan sukacita jiwanya itu pada sosok ini, sosok Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa mengabdi pada dua tuan. Ya, separuh-paruh, 90% mengasihi Allah, 10% mengasihi dunia, enggak bisa. Kita 100% mengasihi Allah, mencintai Tuhan, dan sama sekali tidak mencintai dunia ini. Tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan menggampangkan, meremehkan. Wah, mudahlah melekat pada Allah. Enggak mudah. Karena kita harus memilih. Melekat pada Allah berarti kita meninggalkan percintaan kita dengan dunia. Kita rela untuk tidak menikmati keinginan dunia karena hati kita sudah terlanjur melekat pada Allah. Dan hidup kita hanya tertuju. Kita boleh kehilangan apapun, kita boleh ditinggalkan siapapun, asal tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Nah ini yang berat. Ya, orang-orang yang mudah berbuat dosa, orang-orang yang mudah meninggalkan ibadah, meremehkan jam doa, itu adalah orang-orang yang begitu gampang dia meninggalkan Tuhan. Nah ini orang yang tidak mungkin melekat. Ya, ini orang-orang yang tidak mungkin melekat, yang hatinya masih bercabang. Ya, dia masih merasakan ada keindahan lain, ada kenikmatan lain yang bisa dia rasakan. Maka di dalam 2 Korintus 11, ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, ya, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci itu berbicara orang, ya, perawan suci itu berbicara tentang
seorang gadis yang hatinya belum pernah ditambatkan kepada siapapun. Ya, seorang gadis yang hatinya belum pernah ditambatkan, belum pernah ada ketertarikan pada siapapun. Ya, perawan suci. Nah, kita itu diibaratkan seperti ini, orang-orang yang tidak mencintai dunia dengan segala keindahannya, dan kita diberikan kepada Kristus. Ya, ini yang berat. Ya, perawan suci itu berbicara tentang seorang wanita yang hatinya tidak tercemar, tidak ada ketertarikan dengan apapun. Jadi suci, bersih. Dan ini yang akan dipersembahkan, dikatakan membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, inilah perjuangan Paulus. Ya, bagaimana dia membawa jemaat yang dimenangkan itu untuk benar-benar tidak mencintai dunia. Bagaimana dia orang-orang yang tidak mencintai dunia dan hanya mengarahkan pandangannya untuk hanya berharap pada Tuhan Yesus. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini tidak mudah. Ya, saya harus mengatakan bahwa ini tidak mudah karena memang kenyataannya demikian. Ya. Karena pergumulan kita yang berat itu kan bagaimana kita tidak mencintai keindahan dunia, itu yang paling berat. Ya. Pergumulan orang percaya yang paling berat, bagaimana dia tidak mencintai dunia dengan segala keindahannya. Ya. Ketika dia sudah mau berkomitmen, dia siap untuk tidak menikmati keindahan dunia, hatinya sudah mulai bisa digeser. Bisa digeser, dia menjadi orang-orang yang sudah mulai mengasihi Tuhan, mencintai Allah. Ya. Tapi kalau hatinya belum bisa, masih tertambat, ya dunia masih menawan, karena keindahannya, orang ini nggak bisa dikatakan melekat, nggak bisa. Ya, Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, coba. Kalau ia berseru, kalau orang yang melekat hatinya itu berdoa, meratap, ya, maka dikatakannya apa? Aku akan menjawab. Doa-doa orang-orang seperti ini akan dijawab oleh Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, jadi sebetulnya simple, kekristenan itu simple, dari satu sisi simple, tapi dari satu sisi lain berat. Ya, saya katakan simple itu apa? Ketika orang percaya bisa memindahkan hatinya, orang percaya bisa memindahkan hatinya pada kerajaan surga, artinya dia hanya merindukan Tuhan dan kerajaannya, dia pasti bisa meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, doa kita akan didengar. Dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Dia akan meluputkannya, bahkan dia akan memuliakan kita. Ya. Simple kelihatannya, memindahkan hati kita ke surga. Tapi memindahkan hati itu kan enggak gampang. Ya, kita itu ibadah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali. Ya, kalau GSKI Aletheia mendengar firman itu Selasa, Kamis, dan Minggu. Ya, 1 jam, 1,5 jam. Tapi kita berinteraksi dengan orang-orang dunia berapa jam dalam 1 minggu? Tontonan TV, media sosial, ya, pengaruh dari pergaulan orang-orang dunia. Ini yang menghambat. Kita masih melirik bagaimana kita bisa menikmati dunia dengan segala keindahannya. Ini yang menghambat. Maka saya katakan orang melekat hatinya pada Allah itu enggak gampang, tidak mudah. Karena dia pasti mematikan segala keinginan daging untuk menikmati keindahan dunia, itu pasti. Baru dia bisa mengarahkan yang Alkitab katakan, baru dia bisa mengabdi pada satu Tuhan. Itulah Allah.
Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, orang bisa ke arah sana, landasannya harus kuat. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus harus dia menjadi makanan jiwa, harus terus mengisi bejana hatinya. Ya, ingat, tanpa kita mengasup kebenaran-kebenaran firman Tuhan, jangan kita berharap selera jiwa kita akan bergeser. Tidak mungkin. Ya, selera jiwa kita bisa bergeser kalau firman-firman yang kita asup itu firman-firman yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan kuat. Ya, firman itu kebenarannya sangat kuat sehingga akhirnya membetot kita, memaksa kita keluar dari kenyamanan ini dan kita rela tidak menikmati keindahan dunia. Ya, ini yang pantas Bapak Ibu renungkan. Ini yang pantas kita renungkan. Ya, saya katakan sederhana, melekat hatinya pada Tuhan, tapi tidak sederhana untuk mewujudkan. Dunia sudah terlalu kuat untuk menarik kita. Ya, dunia sudah terlalu kuat menawarkan keindahannya. Bukan hanya jemaat, pengerja, hamba Tuhan, semua bisa terseret. Ya, semuanya bisa terseret. Dan Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran, yang setia mendengarkan khotbah saya, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya akan mengarahkan bagaimana Bapak Ibu Saudara tidak mencintai dunia. Ya, mengarahkan, mencondongkan hatinya hanya untuk Tuhan. Ini sulit, tapi tidak ada yang mustahil. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami ada perjuangan yang berat, yang itu bisa mempertaruhkan segenap hidup kami. Kami harus menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan keindahan dunia, rela tidak menikmati keindahan dunia, dan mengarahkan hati kita Tuhan, untuk kita hanya berpaut dengan Engkau, Allah yang penuh kasih. Kami mau menjadi orang-orang yang hatinya melekat pada Allah. Kami mau dan kami akan terus berjuang, sekalipun itu tidak mudah. Roh Kudus berikan kami kekuatan, mampukan kami untuk mewujudkan hal ini. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.